Beberapa hari terakhir ini sedang ramai pemberitaan tentang konspirasi Jeffrey Epstein yang terbongkar terkait arsip Megadam sebanyak lebih dari 3,5 juta halaman yang terdiri dari foto-foto, video-video, dan dokumen-dokumen tertulis terkait hubungan Epstein dengan para elit global, dari mulai kejahatan perdagangan manusia, predator seks di bawah umur, dan lain sebagainya. Salah satunya adalah kasus pandemi COVID yang terjadi beberapa tahun silam, yang telah berhasil memporak-porandakan peradaban manusia di seluruh dunia. Dalam dokumen tersebut banyak disebut pula beberapa nama tokoh-tokoh Indonesia, di antaranya mantan Presiden kedua RI, Menteri Keuangan Sri Mulyani, mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi, Haritanu Sudibyo, dan lain-lain. Saya jadi teringat seorang pensiunan jenderal polisi yang sangat getol menyuarakan tentang konspirasi para elit global di Republik ini, yaitu Komjen Dharma Pongrekun, di mana analisa-analisa yang awalnya tidak mendapatkan perhatian publik kini terbuka bahwa semua analisa-analisa adalah nyata. Kemudian, apakah saat ini bangsa Indonesia sedang berhadapan dengan kekuatan elit global yang ingin menguasai kekayaan negeri ini secara mutlak? Jika kita kaitkan dengan kasus ijazah palsu Jokowi sebagai mantan pemegang kekuasaan selama lebih dari 10 tahun terakhir ini, apakah kita hanya berhadapan dengan Jokowi dan dinastinya semata, ataukah kita semua sedang berhadapan dengan kekuatan elit global yang memiliki kekuatan uang besar dan jaringan yang terstruktur serta sistematis di seluruh belahan dunia ini? Pada video pendek ini, saya ingin menyampaikan analisa sederhana tentang kejanggalan seorang sosok Jokowi yang sedang menyelesaikan program elit global di Indonesia melalui salah satu programnya, yaitu makan gizi gratis yang diberikan kepada generasi penerus bangsa ini. Welcome to your channel, QNC, berdiri kokoh di tengah. Ya, jadi aparat yang pernah menangkap orang-orang karena menyampaikan kebenaran minta maaf, minta ampun sama Tuhan. Ya, para pemimpin bangsa ini ketika zaman COVID yang masih mendengarkan saya berbicara, minta ampun sama Tuhan. Anda sudah menghancurkan bangsa ini. Ini adalah kejahatan kemanusiaan. Tetapi saya sayangkan di mana penggiat HAM. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia, melanggar pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Kebebasan dalam meyakini sesuai dengan imannya. Orang dipaksa percaya kok. Bukan disuruh percaya sama Tuhan, percaya sama COVID. Kan tolol. Saya bilang makanya Anda punya iman tidak? Itu atau teori di atas kertas. Itu Mas Teguh. gitu kan makanya ini masalah iman, kita digoyang kok. Nah, umpannya apa? Ancamannya apa? Makan lu, gua nggak kasih kalau lu nggak nurut. Makanya muncullah MBG. Masa depan bangsa nanti akan seperti itu. Antrian panjang. Bersiaplah. Bukan nakut-nakutin. Gitu loh. Kita harus sesama anak bangsa harus saling menguatkan, saling mengingatkan. Nggak akan ada yang nolong kita kalau bukan kita lagi. Asing itu pura-pura aja tuh, kayak apa? Serigala bulu domba. Pura-pura memberi bantuan, tapi ternyata ada maksud. Pasti ada maunya. Yang menerima juga kong kali kong. Rakyat gak dibagi. Justru dia bikin kerjaan supaya rakyat dibikin repot. Dia pun pura-pura repot di depan layar. Supaya apa? Supaya kelihatan kerja. Siapa yang membentuk Badan Gizi Nasional? Siapa yang tanda tangan? Sebelum Oktober 20, yang bentuk adalah Pak Joko Widodo. Hidup Jokowi! Makan bergizi gratis diarahkan untuk meningkatkan gizi anak, sekaligus memberdayakan UMKM dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program makan bergizi gratis dilakukan secara bertahap
diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel. Benarkah dengan makanan bergizi gratis akan meningkatkan gizi anak dan memberdayakan UMKM? Karena fakta di lapangan, seringkali terjadi insiden-insiden keracunan makanan yang terjadi secara berurutan dengan menelan jumlah korban yang besar. Dan juga kepemilikan pengelolaan dapur-dapur MBG bukan dimiliki oleh masyarakat kecil atau UMKM, tetapi justru jatuh ke tangan-tangan penguasa yang tidak memiliki kemampuan profesional dalam hal mengelola makanan yang bergizi. Dan program MBG ini membuka peluang yang sangat lebar untuk terjadinya korupsi terhadap keuangan negara secara besar-besaran oleh para pemegang kebijakan, politikus, serta aparat-aparat yang biasa disebut sebagai kaum elit di Republik ini. Kemudian benarkah Jokowi saat ini adalah sosok utusan kekuasaan kaum elit global di negeri ini? Benarkah Jokowi yang asli sebenarnya telah dibunuh oleh elit global dan digantikan oleh pemeran lain yang bertindak sebagai Jokowi, seperti dugaan yang terjadi pada mantan Presiden Amerika Serikat ke-46, Joe Biden, yang sejak tahun 2020 disinyalir telah meninggal dan digantikan dengan sebuah robot. Demikian video ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi saudara-saudaraku semua. Jangan lupa terus dukung channel kami UNC Opposite dengan subscribe, like, dan share video-video ini jika menurut kalian bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.